Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Sahabat MUI TV yang mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini, tahun 1446 Hijriah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kalau kita hitung sejak pertama kali puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka tahun ini kita menjalankan ibadah puasa yang ke-1445 kalinya. Mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dimaksudkan adalah puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI TV yang senantiasa mudah-mudahan Allah rahmati, surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah turunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berarti bulan depannya mulailah puasa Ramadan untuk pertama kalinya. Tahun kedua Hijriah bertepatan dengan bulan Maret tahun 624 Masehi. Artinya apa? Puasa pertama kali yang Rasulullah jalankan bersama para sahabat di kota Yasrib, kota Madinah. Tanggal Masehinya, bulan Masehinya seperti yang sekarang kita ada di dalamnya. 1445 tahun yang silam. Dan alhamdulillah tahun ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Entah sudah berapa Ramadan yang telah kita lalui. Mungkin di antara kita ada yang sudah melewati 50 kali ibadah bulan Ramadan. Mungkin ada yang lebih, walaupun ada pula yang kurang. Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa Ramadan berarti hanya 9 kali. Dan kita mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi yang sudah kita lalui, lebih dari 9 kali seperti yang dilalui oleh baginda Nabi. Dan kita berharap kita dapat bertemu dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Maka Ramadan tahun ini, Ramadan spesial yang waktunya, cuacanya, khususnya bagi saudara kita yang ada di Timur Tengah atau di belahan bumi yang lain yang tidak di garis khatulistiwa, mereka merasakan ya puasa yang berbeda-beda. Ada kalanya di musim panas yang panjang waktunya dan sangat memberatkan, berbeda dengan kita. Bangsa Indonesia, negeri kita ini, Masya Allah, negeri yang luar biasa. Kita beribadah dengan mudahnya, dengan ringannya.
Nggak pernah kita puasa 15 jam. Saudara-saudara kita ada yang puasanya sampai 17, 18 jam, bahkan bisa lebih. Kita kurang lebih hanya 12 jam. Dan antara musim panas, musim dingin, kalau kita musim kemarau, musim hujan, tidak jauh berbeda. Nah, mari kita renungi bersama bahwa Ramadan yang bagi kita umat Islam Indonesia itu berlangsung dalam durasi dari tahun ke tahun tidak berbeda, ya. Tapi saudara-saudara kita di tempat lain, di negeri yang mengenal 4 musim, maka merasakan puasa yang ada kalanya berat sekali, ya, panas sekali, ada kalanya di musim yang sangat dingin. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa kita, ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, apakah tilawatul Quran, apakah tarawih, atau amalan-amalan yang lainnya, mestinya kita bisa menjalankan yang lebih baik lagi. Kita berharap bahwa tahun ini, puasa yang sekarang kita jalani ini lebih baik dari puasa yang kita lakukan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita berharap dapat berjumpa lagi dengan Ramadan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berbagai hikmah. Ada hikmah pendidikan, di mana ayat pertama yang Allah turunkan adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ayat ini Allah turunkan pada bulan Ramadan, dan sepenuh Al-Quran itu pertama kalinya Allah turunkan pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami, kata Allah, turunkan Al-Quran sepenuhnya itu pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza di langit dunia. Lalu Allah turunkan secara berangsur ke muka bumi ini juga pertama kalinya atau permulaannya adalah pada bulan Ramadan. Tonggak pendidikan agama Islam itu ada di bulan Ramadan. Dan diiringi dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Demi Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Kita semua tidak bisa melepaskan segala kehidupan dan aktivitas kita tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-shaumu li wa ana azzibihi." Ibadah semua tentu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja karena Allah, kita sholat karena Allah, kita berzikir karena Allah, kita melakukan segala aktivitas tentu semuanya karena Allah. Tapi Allah menyebut secara khusus was-shaumu li, puasa itu untukku. Padahal selain puasa juga setiap hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menisbahkan puasa itu kepadanya. Was-shaumu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana azzibihi, aku yang akan langsung memberikan balasan atas puasa yang dikerjakan oleh hamba. Ini luar biasa. Bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan itu ada pahala yang Allah siapkan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kalinya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Maka dalam hal membaca Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah. Dengan satu huruf itu
dia mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Ya. Mendapatkan 1 hasanah, wal hasanatu bi asri amsalihha, sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ditegaskan oleh Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tidak. Walakin alifun harfun. Alif itu sendiri dinilai 1 huruf, 1 kebaikan, berarti 10 pahala. Ya. Walamun harfun. Lam bukan hanya 1 huruf. Memang yang dibaca 1 huruf. Ya. Tapi pahalanya 10 kali lipatnya. Walamun harfun, lam itu 1 huruf tersendiri, 1 kebaikan tersendiri, dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Wa mimun harfun. Mim juga 1 huruf yang dinilai 10 kali lipatnya. Itu contoh amalan yang pahalanya 10 kali lipatnya. Tapi puasa tidak begitu. Wasaumuli, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan langsung memberikan balasan kepadanya. Berarti pahala puasa itu kelipatannya bukan 10 kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dalam menjalankan puasa, kita berusaha untuk optimalkan. Jangan sampai puasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minum, hanya merasakan lapar dan dahaga, tapi nilai, pahala, hikmah puasa kita tidak mendapatkannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamhi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, berarti ini kasusnya banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain merasa lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Begitu juga betapa banyak orang yang menjalankan sholat malam, menjalankan tarawih, dia tidak mendapatkan pahala, ya, tidak mendapatkan apa-apa kecuali tidak tidur malam saja. Maka disinilah kita harus optimalkan ibadah puasa dengan segala rangkaian ibadah-ibadah yang diutamakan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Rasulullah juga mengingatkan, man lam yata' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyata'a ta'amahu wa sarabahu. Siapa yang belum juga bisa meninggalkan qaulaz zur, perkataan dusta, kepalsuan, kebohongan, wal amala bihi, apalagi melakukan tindak kedustaan. Ada yang memaknai qaulaz zur itu sumpah palsu, ya, bisa dimaknai sumpah palsu, bisa perkataan dusta, ya, melakukan kebohongan, manipulasi dan seterusnya. Siapa yang tidak meninggalkan, ya, kebohongan, kedustaan, manipulasi, ya, apalagi sampai sumpah palsu, wal amalabi, apalagi melakukan perilaku seperti itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyata at'amahu wa sarabahu. Allah tidak butuh perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Allah tidak mau hitung puasanya, artinya puasanya percuma. Naudzubillah. Maka kata Nabi dalam hadis yang lainnya, ragima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumman salakha walam yukfarlah. Sungguh sial, sungguh celaka, percuma, sia-sia orang yang masuk di bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sisi lain kita bahagia, kita gembira, kita sambut bulan, kita sambut bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Tapi di sisi lain kita harus introspeksi, kita harus waspada, kita harus tata hati kita agar puasa yang kita jalani benar-benar spesial, diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sahabat MUI TV yang mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati.
sedikit hikmah yang dapat kita renungi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.